Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. Mari simak penjelasan lengkapnya. Siapa yang tahu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW adalah tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Hingga saat ini umatnya di seluruh penjuru dunia mengagumi kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan bagi umat muslim hingga saat ini dan hari akhir nanti. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi penutup, penyempurna ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagai nabi terakhir, perjalanan Nabi Muhammad tak lepas dari upaya menyeru seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat. Seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dan mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat muslim. Selain wahyu dan mukjizat, kisah Nabi Muhammad SAW yang lain juga tidak kalah menarik untuk disimak. Mulai dari kelahiran beliau, hingga kisah meninggalnya kekasih dan utusan mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Berikut ini kisah Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan hikmah dan semoga dapat menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW lahir pada tahun Gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah ingin merobohkan Ka'bah yang diperkirakan terjadi pada 12 Rabiul Awal. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Kisah Nabi Muhammad ini terdapat di Al-Quran, surat Al-Fil yang artinya pasukan gajah. Di tahun inilah, Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya, Aminah, Nabi Muhammad SAW kemudian dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya, umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8 dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib dikenal dengan orang yang dermawan walaupun hidupnya fakir atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut, Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama. Sebelum menjadi seorang rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah seperti wajahnya yang bersih dan bersinar yang mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat Halimah ibu yang menyusui Nabi padahal tadinya gersang dan kering, dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir yang memiliki kedudukan yang tertinggi nantinya. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Alaq yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq 1-4. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Nabi Muhammad sebagai Rasul dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir yang akan membawa kedamaian untuk seluruh umat. Berdakwah secara rahasia. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar Al-Siddiq dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Talib, dan Bilal bin Rabah. Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan.
Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-Hijr, 94. Perintah berzakat di zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun pertama di Madinah itu, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum muhajirin orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah, masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. Hal ini dikarenakan, selain memang tidak semua di antara mereka orang yang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan, semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki juga ditinggal di Mekah. Saat kondisi kaum muslimin sudah mulai sejahtera, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah, barulah kewajiban zakat diberlakukan. Nabi Muhammad SAW langsung mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi katli di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat dengan ucapan, sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Sebagai kepala negara saat itu, ucapan Rasul langsung ditaati oleh seluruh umat muslim tanpa ada perlawanan. Harta benda yang dizakati di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, kemudian barang berharga seperti emas dan perak, selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti syair jelai, gandum, anggur kering kismis, serta kurma. Namun kemudian, berkembang jenisnya sejalan dengan sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta itu sendiri, yang dinamakan kilat. Berdasarkan kilat itulah ditetapkan hukum zakat. Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian. Oleh sebab itu zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat muslim. Kurban di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kurban saat melakukan haji wada di Mina. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 100 ekor unta. Beliau menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor unta, sementara sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Seluruh hewan kurban tersebut disembelih setelah salat Idul Adha. Quran Surah Al-Hajj, 36. Dalam surah Al-Hajj ayat 36 tersebut dijelaskan tentang jenis hewan yang dijadikan kurban, tujuan dari berkurban, cara menyembelih hewan kurban, waktu memakan daging kurban, dan orang-orang yang dapat memakan daging kurban. Peristiwa Isra Miraj. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Abu Talib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut sebagai Miraj. Disitulah, Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam. Mukjizat Nabi Muhammad, turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran saat Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira adalah mukjizat terbesar dan kekal. Ini Al-Quran bukan saja untuk mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, tetapi ia juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. Membelah bulan. Rasulullah menerima mukjizat ini saat orang-orang kafir menentang dirinya. Untuk menunjukkan kenabiannya, Rasulullah membelah bulan di depan mereka semua. Menyembuhkan sakit mata. Sebelum menaklukkan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemegang bendera mengalami sakit mata. Nabi Muhammad menyembuhkan mata Ali dengan meludahinya. Atas izin Allah, Ali dapat melihat dengan jernih. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah,
terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati, dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup tidak akan pernah mati." Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula." Quran Surah Az-Zumar, 30. Siapa sahabat Nabi Muhammad yang dermawan? Sahabat adalah seseorang yang menjadi tempat aman untuk berbagi suka dan duka. Definisi sahabat bagi Nabi Muhammad adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Sahabat Nabi adalah orang-orang berprestasi untuk urusan dunia dan akhirat. Mereka terus menebar kebaikan dan pengorbanan sampai akhir hayatnya. Hal ini terlihat dari minat para sahabat untuk bidang filantropi atau wakaf sosial. Begini kisahnya. Abu Bakar As-Siddiq. Di mana ada Nabi Muhammad, di situ ada Abu Bakar. Mereka bersahabat bukan hanya untuk senang-senang, akan tetapi juga membuat kolaborasi apik untuk wakaf. Dalam kisah Nabi Muhammad semasa, beliau pernah mendapatkan hibah berupa tanah yang merupakan milik anak yatim dari Bani Najjar. Melansir dari tabung wakaf, hibah tersebut Rasulullah tolak karena Rasulullah tidak mungkin mengambil hak anak yatim begitu saja. Beliau memutuskan untuk membelinya saja dengan harga 10 dinar, lalu Abu Bakar As-Siddiq yang membayarnya. Tanah wakaf tersebut digunakan untuk perluasan Masjidil Haram. Ekspansi dilakukan karena jumlah muslim semakin bertambah hingga masjid diperluas menjadi 50 tanda kali 50 meter. Dalam sejarah, bukan hanya kolaborasi Nabi Muhammad dan Abu Bakar untuk wakaf tanah perluasan masjid, tetapi juga saudagar kaya raya Abdurrahman bin Auf. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tampak luar merupakan sosok tegas dan tegar, namun lembut di dalam hatinya. Ia mewakafkan tanah di Khaybar untuk disulap menjadi kebun kurma produktif pada tahun ke-7 Hijriah. Walaupun ia menyukai tanah tersebut, tanpa berat hati ia mewakafkan tanahnya dan hasil kebun ia sedekahkan kepada fakir miskin, hamba sahaya, fisabilillah, atau orang-orang yang membutuhkan. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang terkenal dermawan dan senang berbagi. Selain berjasa dalam membentuk mushaf yang rapi, ia gemar membuat kebaikan berkelanjutan, seperti wakaf sumur yang masih hidup hingga sekarang. Awal mulanya, ia melakukan wakaf sumur saat Madinah mengalami musim panceklik. Saat kota sedang kesulitan air bersih, satu-satunya sumber air yang tersisa dimiliki oleh seorang Yahudi, yaitu sumur Raumah. Rasa air dari sumur tersebut mirip dengan air Zam-Zam yang ada di Mekah. Masyarakat pun rela antri untuk membeli air bersih dari Yahudi. Melihat kondisi tersebut, Rasulullah bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Utsman segera menemui pemilik sumur untuk berbicara dan tawar-menawar. Awalnya, Yahudi enggan untuk menjual sumur karena aset tersebut merupakan mata pencariannya. Supaya empu sumur tetap hidup berkecukupan, Utsman pun menawar untuk membeli setengah sumur. Sang Yahudi pun sepakat. Akan tetapi, karena kebutuhan yang tinggi, Utsman pun menawar lagi untuk membeli seluruh sumur. Atas kesepakatan harga, Yahudi pun setuju untuk menjual seluruh sumurnya. Semua orang dapat menggunakan air secara gratis, termasuk Yahudi sebagai sang empu sumur. Lingkungan di sekitar sumur tumbuh subur. Kehadiran sumur menjadi berkah bagi seluruh masyarakat karena air melimpah ruah. Lingkungan di sekitar sumur juga ditumbuhi 1.500 pohon kurma yang hasilnya layak dijual ke pasar. Sampai sekarang, hasil dari kebun kurma dikelola dan diawasi oleh Departemen Pertanian Arab Saudi. Sebagian dari keuntungan digunakan untuk membiayai anak-anak yatim atau fakir miskin. Lalu, sebagian disimpan di rekening khusus atas nama Utsman bin Affan. Saking melimpah, surplus digunakan untuk membeli tanah di kawasan elit untuk membangun hotel pariwisata di dekat Masjid Nabawi. Ali bin Abi Thalib. Sahabat adalah sosok yang hadir saat suka dan duka.
Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi Muhammad yang belajar tentang Islam sejak usia dini. Salah satu bentuk pengorbanannya yaitu Ali menyamar menjadi Nabi Muhammad dengan tidur di atas tempat tidurnya saat Rasulullah hijrah. Saat kaum kafir Quraisy ingin menyerang, ternyata mereka menemukan Ali yang berada di tempat tidur. Sontak, para penyerang merasa sia-sia menunggu semalaman untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka pun meninggalkan Ali yang juga kaget melihat para pemberontak. Supaya tidak ketahuan, Ali menyusul hijrah ke Madinah sendirian selang 3 hari pasca penyerangan. Ia bersembunyi pada siang hari, lalu melanjutkan perjalanan pada malam hari. Itu adalah bentuk kesetiaan Ali terhadap Rasulullah. Talhah bin Ubaidillah. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad dikelilingi oleh sahabat yang dermawan, seperti Talhah bin Ubaidillah. Ia mewakafkan harta berupa kebun miliknya sendiri. Kalau beliau terlalu memikirkan duniawi, ia bisa saja menjual kebun Bairuha dengan harga sangat mahal. Akan tetapi, Abu Talha bukanlah sosok tamak. Ia tanpa ragu berwakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Ia memutuskan untuk berwakaf saat mendengar ayat dari surat Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surah Ali Imran, 92. Ayat ini memacu motivasinya untuk menjemput kehidupan akhirat yang bahagia. Maka dari itu, ia tidak ragu berwakaf atas nama Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika punya sahabat yang baik, jangan dijauhi, tapi dekati. Karena pasti ia memiliki petunjuk baik untuk kita. Ustadz Haji Ahmad Son Haji menjelaskan kalau Rasulullah memiliki kualitas sahabat yang patut kita tiru. Itulah ringkasan cerita kehidupan Nabi Muhammad yang wajib kita ketahui, terutama kita sebagai umat Muslim. Semoga dengan mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita dapat belajar lagi dan menjadikannya sebagai pedoman hidup kita, salah satunya ketika berzakat.